Bapak Ibu sekalian, kami sedikit memberi penguatan terkait dengan keberadaan dan peran forum anak Kelurahan Penanggungan. Sesuai dengan arahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menggerakkan, memfasilitasi dan memberi ruang bagi anak untuk dapat memberikan pendapat mereka dan dapat berpartisipasi sebagai supir dalam pembangunan. Untuk bisa memastikan peran anak sebagai pelopor dan dilibatkan sebagai supir pembangunan, maka diperlukan langkah-langkah konkret yang harus diupayakan pemerintah. Hal ini ditujukan untuk memastikan peningkatan kapasitas anak dan menjamin partisipasi mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, forum anak adalah wadah partisipasi anak yang dijamin dalam berbagai peraturan. Salah satunya Peraturan Menteri PPA nomor 1 tahun 2022. Suara dan masukan dari anak dapat memberikan kontribusi dan mendukung pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang membawa dampak perubahan positif serta memberikan inovasi bagi pembangunan. Maka dari itu kita harus mengupayakan anak benar-benar bisa berpartisipasi dan masukan mereka dapat diimplementasikan. Baik, kita mulai. Baik. Ya, ini bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas kepada pembangunan anak, menunjukkan apakah bangsa tersebut bangsa yang visioner. Maka benar, sekarang ada perang Rusia lawan Ukraina. Sampai seminggu yang lalu diberitakan Ukraina itu kehilangan hampir 12.500 anak meninggal. Belum yang rumah sakit. Ini baru dua generasi yang hilang. Yang mestinya tumbuh dari generasi yang tua itu sekarang mereka hilang. Ini harus kita waspadai. Kenapa? Karena anak itu menjadi aset bangsa dan investasi masa depan, so pasti. Karena negara itu kalau tidak ada generasi selanjutnya sudah negara itu pasti akan tutup. Anak itu juga potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan, pasti. Tidak ada anak-anak di masa depan, maka orang-orang yang jauh nanti kalau sudah habis, tidak ada generasi lanjutan. Pasti ini bahaya. Kenapa? Anak itu adalah sumber daya manusianya. Kalau anak itu sumber daya manusia, berarti anak itu harus sudah terbentuk sejak masih usianya. Nah, lalu bagaimana cara untuk pembangunan anak itu bisa menjadi SDM yang bagus, yang mulai dari dalam kandungan sampai dia lahir, tumbuh dan kembang. Sekarang bagaimana tentang KLA? Kota Layak Anak atau Kabupaten Layak Anak itu adalah sebuah komitmen yang dibangun oleh pemerintah bersama dengan masyarakat, ya, agar hak-hak anak itu terpenuhi. Nah, supaya terpenuhi bagaimana? Kita harus punya dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 2009 tentang kebijakan kabupaten atau kota layak anak atau KLA. Ini dasar hukumnya kita berbeda. Nanti di sini tujuannya. Nah, ruang lingkupnya KLA itu apa aja? Ada tentang tumbuh kembang anaknya, pelindungan anaknya, kemudian diimplementasikan kabupaten kota, kemudian pemenuhan bahasa. Nah, kita berdiri di sini. Jika kita punya anak, saya mau tanya pada jenengan yang bisa jawab, melakukan satu kesalahan. Contoh. Ya, kalau saya
begitu terjadi seperti itu, yaitu tadi pertama lihat dompetku sih cukup tiga hukumannya, habis itu hukumannya bisa beda itu. Lek baru didelok dompet iki wis cukup, ya paling enggak dur aja dibaleni ya. Iki bapak ini butuh gini-gini diberi pengarahan, tapi dengan nada yang datar aja. Ojo moro-moro. Aku butuh. Jadi ternyata ada anak yang begitu kita mau keras, ada yang mikir sampai 1 tahun. Kita interaktif aja. Ibu nangis. Saya sih hampir sama dengan Pak Rudi. Kita ajak omongan karena sudah hilang, kita berapa lagi mau cari kemana? Anak pun mau dipukul, juga HP-nya nggak kembali. Iya. Lebih baik kita ketinggalan jam tangan daripada kita ketinggalan game atau game. Tapi ini terus pada di sini banyak data penting yang jenengan butuhkan. Nah, kalau jawabannya jenengan seperti tadi, rasanya kurang penanggungan punya orang tua semuanya seperti itu akan menjadi sebuah kelurahan yang baik jangan. Semua orang tua bisa berpikir secara dewasa dan bijak. Tapi apakah semua orang tua seperti itu? Belum. Apalagi pas dia butuhkan HP itu untuk berkomunikasi menyangkut sebuah pekerjaan. Nah, lalu ruang lingkup KRA itu apa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di bidang pendidikannya terpenuhi nggak mereka? Lingkungan hidupnya cocok enggak dengan tumbuh kembangnya? Pariwisata, anak juga perlu diajak rekreasi, itu Komnas HAM. Partisipasi anak, boleh enggak saya bergaul dengan teman sebaya saya? Kemudian bidang infrastruktur, terpenuhi enggak dia untuk apa? Untuk dia harus ke madrasah, dia harus ke sekolah, dia tempat bermain dan sebagainya. Yang terakhir bidang kesehatan, apakah kesehatan itu terjamin sejak dia lahir sampai nanti tumbuh kembang? Ini aspeknya kompleks, tidak bisa dilepas gitu saja. Secara teori ini bagus, tapi secara praktek mungkin tidak bisa kita lakukan karena ini saling terkait. Di antara ini semua pasti dibutuhkan namanya sumber daya manusia yang tidak hanya boleh dibebankan pada pemerintah, tapi juga harus ada partisipasi masyarakat, orang tua, guru dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, harapan kita kapan KRA itu nanti akan menjadi sebuah primadona hasilnya itu? Ya nanti harapan kita di 2030 itu ada tadi di peraturan menteri pemberdayaan perempuan itu di 2030 munculnya dari mana? Dari dasar paling bawah, keluarga yang ramah anak, rumah tangga layak anak, RW layak anak, desa kelurahan layak anak, kecamatan layak anak, kabupaten kota layak anak, provinsi layak anak, Indonesia layak anak, berarti negara. Kalau ini bisa terpenuhi, nah kira-kira sumbangsih dari penanggungan itu ada di posisi mana? Kira-kira di mana? Penanggungan sumbangsih harus waspada. Kenapa? Kita sebut dari ramahan. Anak itu sampai usia berapa sih kita sebut? Yang kita sebut anak itu usia berapa sampai usia berapa? Masih anak. Sekarang panjenengan, panjenengan ganda yoga kuliah, umurnya 19. Itu disebut anak atau disebut dewasa? Tapi dia nyebutnya kita itu anak saya. Kita tidak nyebut itu orang dewasa, itu adalah anak saya. Anak kita kemudian sudah menikah dengan orang lain,
Kita nyebutnya apa? Anak kan? Anak. Bukan nyebut ibu bekas anak. Karena itu batasan anak itu usia berapa? Nanti ditanyakan pada pemateri selanjutnya. Pak RT ada nggak di sini? RT-nya nggak ada. Pak RW maka bukan. RW layak anak. Menurut panjenengan ini yang dimaksud RW layak anak itu menurut saya kira ini kita harus selektif terhadap lingkungan di mana warga saya anak itu, terutama dalam hal kenakalan remaja. Karena apa? Kalau kita lihat sekarang ini tentunya apalagi pegang HP itu faktor utama terutama dalam hal kejahatan. Kalau kita pelajari ke anak membunuh orang tua, anak membunuh anak. Ini karena saya kira ini pengaruhnya juga dari HP, dari lingkungan, walaupun itu lingkungan di luar sana atau di lingkungan wilayah sendiri. Jadi kita harus selektif dalam hal ini untuk bagaimana kita punya RT, punya warga itu harus kita awasi secara selektif siapa pergaulan anak-anak yang warga. Dan 30 tidak bisa dilepaskan dari orang-orang tua sampai kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sekitar anak. Lanjut. Nah ini desa kelurahan layak anak. Kota layak anak tidak akan pernah ada selama desa tidak ada, atau desa kelurahan layak anak. Ini sudah pasti. Kenapa? Dekla nggak akan ada kalau tidak ada dari RT layak anak. Tidak ada RT layak anak, tidak akan punya peran penting jika keluarganya dari awal sudah tidak layak anak. Berarti kunci utamanya di mana? Fokus perlindungan anak. Siapakah yang harus masuk dalam perlindungan anak? Perlindungan khusus. Nomor 1 kita pakai anak jarum jam. Anak korban kekerasan. Kekerasan ini macam-macam. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan apa lagi? Kekerasan sosial. Anak dalam keadaan darurat. Darurat itu apa? Anak yang butuh emergensi, butuh pertolongan. Anak cacat. Cacat itu baik cacat fisik maupun cacat non fisik. Anak dengan kemampuan berbeda, ini yang terjadi kasus di keluarga. Apa kasusnya? Anak dituntut untuk harus ikuti keinginan orang tua, padahal anak itu tidak punya batas ke arah sana. Contoh, kamu harus bahasa Inggrisnya dapat nilai 100, matematika kamu harus dapat nilai 100. Kimianya harus dapat nilai 100 dan jadi tidak bisa memaksakan anak sesuai dengan keinginan orang tua. Kasus banyak terjadi, anak dipaksakan untuk dileskan supaya dapat nilai yang bagus. Akhirnya para pengenal, ketika dia bersekolah dia menjadi anak yang paling bodoh. Bodohnya bukan karena dia tidak pintar, tapi apa?